Lester Levinson adalah pria yang pernah mencapai titik terendah dalam hidupnya. Di usia 42 tahun, dokter memvonisnya dengan berbagai penyakit serius. Jantungnya lemah, tekanan darahnya tinggi, tubuhnya penuh rasa sakit. Harapan hidupnya nyaris habis. Tapi alih-alih menyerah, Lester memilih jalan yang berbeda. Ia duduk dalam keheningan, menggali pikirannya, mencari jawaban. Dan di sanalah ia menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Sebuah kesadaran bahwa penderitaannya bukan berasal dari tubuhnya, melainkan dari perasaan yang selama ini ia genggam erat. Dari sanalah lahir sebuah metode sederhana, tapi luar biasa kuat, Sedona Method. Sebuah teknik untuk melepaskan beban perasaan, menghancurkan batasan yang selama ini menghambat, dan menemukan kedamaian sejati. Lester tidak hanya berhasil menyembuhkan dirinya sendiri, tapi juga hidup lebih bahagia, lebih bebas, lebih ringan. Kini, pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk mencoba apa yang telah ia temukan? Pernahkah kamu merasa terbebani oleh emosi yang sulit dikendalikan? Stres, marah, cemas, atau bahkan rasa bersalah yang terus menghantui? Bagaimana jika ada cara sederhana untuk melepaskan semua beban itu tanpa harus melawan atau menekan perasaan yang ada? Inilah yang ditawarkan oleh Sedona Method. Sebuah pendekatan yang memungkinkanmu untuk benar-benar membebaskan diri dari emosi negatif dan menemukan ketenangan yang selama ini kamu cari. Metode ini bukan tentang mengabaikan atau menekan perasaan, melainkan tentang melepaskan, mengizinkan emosi itu datang, menyadarinya, dan membiarkannya pergi. Bayangkan seperti menggenggam segenggam pasir di tanganmu. Semakin erat kamu menggenggamnya, semakin banyak yang jatuh dan semakin tidak nyaman rasanya. Tapi ketika kamu membuka tangan dan mengizinkannya pergi, tiba-tiba beban itu hilang. Inilah prinsip dasar dari Sedona Method, kemampuan untuk melepaskan dengan kesadaran penuh. Tapi dari mana sebenarnya metode ini berasal? Mari kita kembali ke tahun 1952. Seorang pria bernama Lester Levinson saat itu tengah berjuang dengan kesehatannya. Setelah mengalami serangan jantung yang parah, dokter memberinya vonis bahwa hidupnya tidak akan bertahan lama. Namun, alih-alih menyerah, Lester mulai melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia mulai mengamati pikirannya, melihat bagaimana berbagai emosi dan keyakinan yang ia pegang selama ini justru membuatnya menderita. Ia menyadari bahwa ketika ia belajar untuk melepaskan, benar-benar membiarkan perasaan-perasaan itu pergi, bebannya semakin ringan. Ia menemukan bahwa emosi negatif bukanlah sesuatu yang harus dilawan, tetapi sesuatu yang bisa dilepaskan dengan kesadaran. Dan yang terjadi berikutnya sungguh luar biasa. Lester, yang divonis tidak akan bertahan lama, justru mendapatkan kembali kesehatannya. Ia hidup lebih dari 40 tahun setelah vonis itu, dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh kedamaian. Pengalaman ini menjadi awal dari lahirnya Sedona Method, sebuah teknik yang kini telah membantu ribuan orang di seluruh dunia untuk melepaskan emosi negatif dan menemukan ketenangan sejati. Namun, metode ini mungkin tidak akan dikenal luas tanpa seseorang yang kemudian membawa ajaran Lester ke dunia modern, Hale Dwoskin. Hale, seorang murid langsung dari Lester, menyadari bahwa metode ini begitu sederhana, tetapi sangat dalam. Ia kemudian menyusun dan mengembangkan metode ini dalam bentuk yang lebih sistematis sehingga dapat diterapkan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Melalui buku, seminar, dan pelatihan yang diadakan di berbagai belahan dunia, Hale membantu banyak orang memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari luar, tetapi dari dalam, dari kemampuan untuk melepaskan segala sesuatu yang selama ini menahan kita. Lalu, bagaimana sebenarnya cara kerja Sedona Method? Apa yang membuatnya begitu efektif dalam mengatasi berbagai emosi negatif? Mari kita lanjutkan dengan teknik dasar dari metode ini. Pernahkah kamu merasa semakin keras berusaha menekan emosi, semakin kuat emosi itu menguasaimu? Seperti mencoba menahan bola di bawah air, semakin ditekan, semakin besar dorongan untuk muncul kembali ke permukaan.
Inilah yang sering terjadi ketika kita menghadapi emosi negatif. Kita berusaha mengabaikannya, menekannya, atau bahkan menyangkal keberadaannya, tetapi pada akhirnya, emosi itu justru semakin kuat. Sedona Method menawarkan pendekatan yang berbeda. Bukan menekan, tetapi melepaskan. Coba pikirkan sejenak. Saat kamu merasa marah atau cemas, apa yang biasanya kamu lakukan? Apakah kamu berusaha melawan perasaan itu? Mencoba mengalihkan perhatian? Atau justru membiarkan diri tenggelam dalam emosi itu? Apapun yang kamu lakukan, satu hal yang pasti, emosi yang ditekan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertahan, menumpuk, dan suatu saat akan meledak dalam bentuk stres, kelelahan, atau bahkan penyakit fisik. Bayangkan jika kamu menggenggam sebuah tali dengan erat. Semakin lama kamu menggenggamnya, semakin terasa sakit di tanganmu. Tapi begitu kamu memilih untuk membuka genggaman itu, rasa sakitnya hilang dengan sendirinya. Itulah esensi dari melepaskan. Melepaskan bukan berarti mengabaikan atau menolak perasaan yang ada. Sebaliknya, melepaskan adalah mengakui kehadiran emosi itu, menyadarinya, dan kemudian dengan lembut mengizinkannya pergi. Misalkan kamu merasa cemas tentang sesuatu. Daripada berusaha menenangkan diri dengan berkata, "Aku tidak boleh cemas," atau mengalihkan perhatian dengan hal lain, cobalah untuk bertanya pada dirimu sendiri, "Bisakah aku mengizinkan kecemasan ini untuk ada sejenak?" Saat kamu memberi ruang bagi emosi itu, kamu akan menyadari bahwa emosi hanyalah energi yang bergerak dalam tubuhmu. Ia datang dan pergi, seperti awan di langit. Ketika kamu belajar melepaskan, hidup menjadi lebih ringan. Stres berkurang, pikiran menjadi lebih jernih, dan kamu tidak lagi dikendalikan oleh emosi negatif. Lalu, bagaimana cara menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita bisa melepaskan emosi dengan cara yang benar? Mari kita masuk ke teknik dasar Sedona Method. Bayangkan jika setiap kali muncul rasa marah, cemas, atau stres, kamu bisa dengan mudah melepaskannya tanpa terbawa emosi. Bayangkan jika dalam situasi sulit, kamu tetap merasa tenang dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang biasanya membuatmu gelisah. Inilah manfaat dari Sedona Method. Kemampuan untuk menghadapi kehidupan dengan lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bahagia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan berbagai tekanan. Pekerjaan yang menumpuk, hubungan yang menegangkan, harapan yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Kadang, kita bahkan membawa beban masa lalu tanpa sadar, merasa bersalah atas sesuatu yang sudah berlalu atau khawatir tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Semua ini menciptakan ketegangan dalam diri kita. Tetapi bagaimana jika kita bisa melepaskan semua itu? Bagaimana jika kita bisa tetap berada di momen ini, tidak terjebak dalam perasaan yang membuat kita tertekan? Inilah yang bisa dicapai dengan Sedona Method. Dengan membiasakan diri untuk melepaskan emosi negatif, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih mudah. Dalam pekerjaan, kemampuan untuk melepaskan kecemasan dan tekanan akan membuat kita lebih produktif, lebih fokus, dan lebih kreatif. Dalam hubungan, kita menjadi lebih terbuka, lebih sabar, dan lebih memahami tanpa mudah tersinggung. Dalam kehidupan pribadi, kita merasa lebih damai, lebih bahagia, dan lebih menikmati setiap momen yang ada. Misalnya, saat seseorang mengkritik kita, biasanya, kita akan merasa tersinggung atau defensif. Tetapi dengan Sedona Method, kita bisa mengamati perasaan itu, mengakuinya, dan melepaskannya. Hasilnya, kita tidak lagi bereaksi berlebihan, kita tetap tenang, dan kita bisa merespons dengan cara yang lebih bijak. Manfaatnya sangat nyata. Tidak hanya dalam satu aspek kehidupan, tetapi di setiap area yang kita jalani. Semakin sering kita berlatih melepaskan, semakin kita menyadari bahwa kebahagiaan dan ketenangan bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Lalu, bagaimana cara melatihnya? Mari kita masuk ke teknik dasar Sedona Method. Dalam menghadapi emosi negatif, kebanyakan orang cenderung melawan atau menekannya. Tapi, bagaimana jika ada cara yang lebih sederhana, lebih alami,
dan lebih efektif untuk menghadapinya? Sedona Method menawarkan pendekatan yang unik, bertanya pada diri sendiri. Ada 4 pertanyaan utama dalam Sedona Method yang bisa membantu kita melepaskan emosi yang mengganggu. Keempat pertanyaan ini bukan untuk menganalisis atau mencari solusi, tetapi untuk membawa kesadaran ke dalam diri dan membiarkan emosi itu pergi dengan sendirinya. Pertanyaan pertama adalah, bisakah aku menerima emosi ini? Ini adalah langkah awal untuk mengakui perasaan yang sedang muncul. Seringkali, kita menolak atau menyangkal perasaan negatif yang datang, padahal justru dengan menerima keberadaannya, kita memberi ruang untuk pelepasan. Tidak perlu menganalisis atau mencari alasan, cukup tanyakan pada diri sendiri dengan lembut, apakah emosi ini bisa diterima untuk sementara waktu? Pertanyaan kedua, bisakah aku melepaskannya? Setelah menerima keberadaan emosi, langkah berikutnya adalah menyadari bahwa kita memiliki pilihan untuk melepaskannya. Emosi bukanlah bagian dari identitas kita, melainkan sesuatu yang datang dan pergi. Sama seperti awan di langit, kita bisa membiarkan emosi berlalu tanpa harus bergantung padanya. Pertanyaan ketiga, apakah aku bersedia melepaskannya? Terkadang, meskipun kita tahu bahwa melepaskan adalah hal terbaik, ada bagian dari diri kita yang masih ingin bertahan dengan emosi itu. Mungkin karena sudah terlalu terbiasa, atau mungkin karena merasa ada sesuatu yang bisa didapat dari mempertahankan emosi tersebut. Dengan bertanya apakah kita bersedia, kita sedang mengundang kesadaran lebih dalam untuk benar-benar merelakan perasaan itu pergi. Dan pertanyaan terakhir, kapan? Ini adalah ajakan untuk bertindak. Jika jawabannya adalah sekarang, maka pelepasan bisa langsung terjadi. Jika belum, itu tidak masalah. Kesadaran bahwa kita memiliki kendali atas pelepasan sudah menjadi langkah besar. Keempat pertanyaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dipraktikkan dengan sungguh-sungguh, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka mengajarkan kita untuk tidak lagi menjadi korban dari emosi kita sendiri. Alih-alih larut dalam perasaan negatif, kita bisa memilih untuk melepaskannya dan merasakan kebebasan yang sebenarnya. Bagaimana jika kita mulai mencobanya sekarang? Pikirkan sesuatu yang mengganggu pikiranmu, sesuatu yang membuatmu merasa gelisah atau tertekan. Lalu, tanyakan keempat pertanyaan ini satu persatu, dengan kesadaran penuh. Rasakan perubahan yang terjadi dalam dirimu. Ketika kita memahami dan mempraktikkan teknik ini, kita akan menyadari bahwa melepaskan bukanlah sesuatu yang sulit. Ia hanya butuh kesediaan dan sedikit latihan. Lalu, bagaimana cara menggunakannya dalam menghadapi berbagai emosi seperti stres, marah, takut, atau rasa bersalah? Mari kita eksplorasi lebih dalam. Stres adalah bagian dari kehidupan, sesuatu yang hampir semua orang alami. Tugas yang menumpuk, tekanan dari lingkungan, atau ketidakpastian tentang masa depan seringkali membuat kita merasa terbebani. Namun, apa yang sebenarnya menyebabkan stres? Apakah situasinya sendiri yang membuat kita stres? Atau cara kita meresponsnya? Sedona Method mengajarkan bahwa stres bukan berasal dari luar diri kita, melainkan dari perasaan yang kita simpan di dalam. Kita merasa tertekan karena menahan emosi tertentu, entah itu kecemasan, ketakutan, atau perasaan tidak cukup baik. Jika kita belajar melepaskan perasaan ini, stres pun akan berkurang dengan sendirinya. Bayangkan sebuah situasi yang akhir-akhir ini membuatmu stres. Mungkin pekerjaan yang tidak kunjung selesai, konflik dengan seseorang, atau rasa khawatir tentang masa depan. Sekarang, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, bisakah aku menerima perasaan stres ini? Jangan buru-buru menjawab. Biarkan pertanyaan ini menggema dalam dirimu, dan lihat bagaimana tubuh serta pikiran meresponsnya. Lalu, tanyakan pertanyaan berikutnya. Bisakah aku melepaskannya? Mungkin pada awalnya, terasa sulit. Tapi ingat, kamu tidak sedang dipaksa untuk melepaskannya. Kamu hanya bertanya apakah itu mungkin. Jika jawabannya, ya, lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Apakah aku bersedia melepaskannya? Jika masih ada keraguan, tidak masalah.
Kamu bisa mengulanginya beberapa kali sampai kamu benar-benar merasa siap. Dan akhirnya, pertanyaan terakhir, kapan? Jika jawabannya, sekarang, maka izinkan dirimu untuk merasakan pelepasan itu. Rasakan tubuhmu lebih rileks, napas lebih tenang, dan pikiran lebih jernih. Ketika kita terbiasa menggunakan teknik ini, kita menyadari bahwa stres bukan sesuatu yang harus kita lawan. Justru, dengan mengizinkan diri untuk merasakan dan kemudian melepaskannya, stres kehilangan cengkeramannya pada diri kita. Kita tetap bisa menghadapi tantangan, tetapi tanpa terbebani oleh ketegangan yang tidak perlu. Coba pikirkan, bagaimana hidupmu jika setiap kali stres datang, kamu bisa dengan mudah melepaskannya? Bagaimana jika setiap tekanan yang sebelumnya begitu menyesakan kini hanya terasa seperti angin yang berlalu? Inilah kebebasan yang bisa kamu rasakan dengan Sedona Method. Dan jika stres bisa dilepaskan dengan mudah, bagaimana dengan emosi lain seperti kemarahan? Mari kita lanjutkan ke bagaimana Sedona Method bisa membantu kita menghadapi kemarahan dengan cara yang lebih bijak. Marah adalah emosi yang kuat. Ia bisa muncul ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, kecewa dengan seseorang, atau bahkan frustrasi terhadap diri sendiri. Terkadang, kemarahan terasa begitu mendominasi hingga mengendalikan cara kita berpikir dan bertindak. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kemarahan benar-benar membantu? Banyak orang berpikir bahwa melampiaskan amarah akan membuat mereka merasa lebih baik. Tetapi, kenyataannya, semakin kita terjebak dalam kemarahan, semakin kita kehilangan kendali. Kemarahan tidak hanya menguras energi, tetapi juga bisa merusak hubungan, keputusan, dan bahkan kesehatan kita. Sedona Method menawarkan pendekatan berbeda. Daripada melawan atau menekan kemarahan, kita bisa belajar untuk melepaskannya. Caranya, dengan mengajukan 4 pertanyaan sederhana yang bisa mengubah cara kita menghadapi emosi ini. Pertama, tanyakan pada diri sendiri, bisakah aku menerima perasaan marah ini? Mungkin terasa sulit, karena kita seringkali ingin segera menghilangkan amarah atau membenarkan alasan kita untuk marah. Tapi, hanya dengan mengakui bahwa kemarahan itu ada, kita mulai mengambil langkah pertama menuju kebebasan dari emosi tersebut. Selanjutnya, tanyakan, bisakah aku melepaskannya? Tidak perlu memaksakan jawaban. Cukup tanyakan dengan lembut, dan lihat bagaimana perasaanmu bereaksi. Mungkin ada bagian dari dirimu yang masih ingin bertahan dengan amarah itu. Dan itu tidak masalah. Yang penting adalah menyadari bahwa kita memiliki pilihan untuk melepaskan. Lalu, lanjutkan dengan, apakah aku bersedia melepaskannya? Ini adalah pertanyaan penting. Terkadang, kita enggan untuk melepaskan kemarahan karena merasa itu adalah bentuk perlindungan atau kekuatan. Tetapi, apakah marah benar-benar membantu? Atau justru membuat kita semakin menderita? Jika kita sadar bahwa marah hanya memperburuk keadaan, kita akan lebih mudah bersedia untuk melepaskannya. Terakhir, tanyakan, kapan? Jika jawabannya, sekarang, maka izinkan diri untuk merasakan pelepasan itu. Bayangkan beban berat yang perlahan-lahan menghilang dari dada. Rasakan bagaimana tubuh menjadi lebih rileks, pikiran lebih tenang, dan hati lebih ringan. Kemarahan bukanlah musuh. Ia hanya emosi yang muncul dan pergi. Yang membuatnya bertahan lama adalah ketidaksediaan kita untuk melepaskannya. Dengan latihan yang konsisten, kita bisa belajar untuk tidak lagi dikuasai oleh amarah, tetapi malah menggunakannya sebagai sinyal untuk lebih memahami diri sendiri. Dan jika kemarahan bisa dilepaskan dengan cara ini, bagaimana dengan rasa takut? Mari kita lihat bagaimana Sedona Method bisa membantu kita menghadapi ketakutan dengan cara yang lebih membebaskan. Takut adalah emosi yang muncul ketika kita merasa ada ancaman, baik yang nyata maupun yang hanya ada di dalam pikiran kita. Rasa takut bisa datang dalam berbagai bentuk, takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, atau bahkan takut akan hal-hal yang belum terjadi. Kadang-kadang, rasa takut begitu kuat hingga membuat kita ragu melangkah dan akhirnya terjebak dalam ketidakpastian. Tapi apakah rasa takut benar-benar melindungi kita? Atau justru membatasi kita?
Sedona Method mengajarkan bahwa ketakutan hanyalah energi yang muncul di dalam diri kita, bukan sesuatu yang harus kita lawan atau hindari. Jika kita bisa belajar untuk melepaskannya, kita akan menyadari bahwa di balik ketakutan itu ada ketenangan dan kebebasan yang selama ini kita cari. Coba pikirkan sesuatu yang akhir-akhir ini membuatmu takut. Mungkin kamu takut mengambil keputusan besar, takut gagal dalam pekerjaan, atau takut kehilangan seseorang. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, bisakah aku menerima perasaan takut ini? Jangan terburu-buru menjawab. Biarkan dirimu merasakan perasaan itu tanpa menolaknya. Setelah itu, tanyakan pertanyaan berikutnya. Bisakah aku melepaskannya? Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Hanya sadari bahwa melepaskan adalah pilihan yang selalu ada. Lanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Apakah aku bersedia melepaskannya? Ini adalah langkah yang penting. Terkadang, kita merasa perlu menyimpan rasa takut sebagai bentuk perlindungan. Tetapi apakah rasa takut itu benar-benar membantu? Atau justru membuat kita semakin ragu dan kehilangan kendali atas hidup kita? Terakhir, tanyakan, kapan? Jika jawabannya, sekarang, izinkan dirimu untuk merasakan pelepasan itu. Bayangkan rasa takut itu perlahan menghilang, seperti kabut yang tersapu angin. Rasakan tubuhmu lebih rileks dan pikiranmu lebih jernih. Ketakutan seringkali hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran. Semakin kita menggenggamnya, semakin ia mengendalikan hidup kita. Tapi ketika kita belajar untuk melepaskannya, kita menyadari bahwa di balik ketakutan ada keberanian yang selalu ada di dalam diri kita. Dan jika rasa takut bisa dilepaskan dengan cara ini, bagaimana dengan kecemasan? Mari kita lihat bagaimana Sedona Method bisa membantu kita menghadapi kecemasan dengan lebih tenang. Cemas adalah perasaan gelisah yang muncul ketika kita terlalu fokus pada kemungkinan buruk di masa depan. Kita khawatir tentang pekerjaan, hubungan, kesehatan, atau bahkan hal-hal kecil yang belum tentu terjadi. Pikiran kita terus berputar, membayangkan berbagai skenario negatif, dan tubuh kita pun ikut tegang. Jantung berdebar, napas terasa pendek, dan sulit untuk merasa tenang. Tapi, apakah kecemasan benar-benar membantu? Atau justru membuat kita semakin terjebak dalam ketidakpastian? Sedona Method mengajarkan bahwa kecemasan bukanlah sesuatu yang harus kita lawan atau tekan, melainkan sesuatu yang bisa kita lepaskan. Dengan menyadari bahwa kecemasan hanyalah emosi yang datang dan pergi, kita bisa belajar untuk tidak lagi dikendalikan olehnya. Mulailah dengan menyadari kecemasan yang sedang kamu rasakan. Jangan melawan atau menolaknya. Biarkan ia ada tanpa perlawanan. Lalu, tanyakan pada dirimu sendiri, bisakah aku menerima perasaan cemas ini? Tidak perlu memaksakan jawaban. Hanya sadari bahwa menerima perasaan ini adalah langkah awal menuju pelepasan. Setelah itu, tanyakan pertanyaan berikutnya. Bisakah aku melepaskannya? Bayangkan kecemasan itu seperti gumpalan asap yang mengambang di udara. Apakah kamu bisa membiarkannya pergi tanpa harus menggenggamnya terlalu erat? Lanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Apakah aku bersedia melepaskannya? Terkadang, kita merasa harus tetap cemas karena mengira itu membantu kita mengantisipasi masa depan. Tapi apakah kecemasan benar-benar membuat kita lebih siap? Atau justru membuat kita kehilangan ketenangan saat ini? Terakhir, tanyakan, kapan? Jika jawabannya, sekarang, ambil napas dalam-dalam, rasakan tubuhmu rileks, dan izinkan kecemasan itu perlahan menghilang. Seperti ombak di lautan, emosi datang dan pergi. Dan semakin kita membiarkan kecemasan mengalir tanpa perlawanan, semakin kita menemukan ketenangan yang sejati. Kecemasan bukanlah sesuatu yang harus menguasai hidup kita. Dengan latihan yang konsisten, kita bisa belajar untuk menghadapi hidup dengan lebih tenang dan penuh kepercayaan. Dan jika kecemasan bisa dilepaskan dengan cara ini, bagaimana dengan rasa bersalah? Mari kita lihat bagaimana Sedona Method bisa membantu kita menghadapi rasa bersalah dengan lebih ringan. Rasa bersalah seringkali muncul ketika kita merasa telah melakukan sesuatu yang salah, mengecewakan seseorang,
atau tidak memenuhi standar yang kita tetapkan untuk diri sendiri. Emosi ini bisa menjadi pengingat agar kita bertanggung jawab atas tindakan kita. Tetapi jika dibiarkan berlarut-larut, rasa bersalah dapat berubah menjadi beban berat yang membatasi kita untuk maju. Terkadang, kita bahkan merasa bersalah atas hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita terus mengulang kejadian di kepala, bertanya-tanya apakah kita bisa melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Tetapi apakah rasa bersalah benar-benar membantu? Atau justru membuat kita terjebak dalam perasaan tidak layak dan tidak cukup baik? Sedona Method mengajarkan bahwa rasa bersalah, seperti emosi lainnya, bukanlah sesuatu yang harus kita hukum atau tekan. Sebaliknya, kita bisa belajar untuk melepaskannya. Dengan begitu, kita bisa bertindak lebih bijak tanpa membawa beban masa lalu yang tidak perlu. Mulailah dengan menyadari rasa bersalah yang sedang kamu rasakan. Jangan menilai atau menolak perasaan itu. Biarkan ia ada sejenak tanpa perlawanan. Lalu, tanyakan pada dirimu sendiri, bisakah aku menerima perasaan bersalah ini? Setelah itu, tanyakan pertanyaan berikutnya. Bisakah aku melepaskannya? Bayangkan rasa bersalah itu seperti beban berat di pundakmu. Apakah kamu bisa membiarkannya jatuh dan membebaskan diri dari belenggunya? Lanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Apakah aku bersedia melepaskannya? Kita seringkali merasa perlu menyimpan rasa bersalah sebagai bentuk penebusan. Tapi apakah dengan terus merasa bersalah, kita benar-benar memperbaiki keadaan? Atau justru hanya menyakiti diri sendiri? Terakhir, tanyakan, kapan? Jika jawabannya, sekarang, izinkan dirimu untuk merasakan kelegaan itu. Rasa bersalah tidak perlu menjadi bagian dari identitasmu. Ambil pelajaran dari kesalahan, lakukan yang terbaik untuk memperbaiki keadaan, lalu lepaskan. Melepaskan rasa bersalah bukan berarti kita menghindari tanggung jawab. Justru dengan hati yang lebih ringan, kita bisa bertindak dengan lebih jernih dan penuh kasih terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dan jika rasa bersalah bisa dilepaskan, bagaimana dengan emosi lainnya? Sekarang saatnya kita berlatih secara langsung bagaimana melepaskan emosi dengan panduan langkah demi langkah. Duduklah dengan nyaman di tempat yang tenang. Tarik napas dalam, lalu hembuskan perlahan. Rasakan tubuhmu menjadi lebih rileks seiring setiap helaan napas. Biarkan pikiranmu tetap terbuka, tanpa berusaha mengendalikan atau menekan apapun yang muncul. Sekarang, pikirkan sebuah emosi atau situasi yang sedang mengganggumu. Mungkin itu stres, marah, takut, cemas, atau rasa bersalah. Jangan mencoba melawannya. Biarkan emosi itu hadir sepenuhnya, seperti awan yang melayang di langit. Tanyakan pada dirimu sendiri, bisakah aku menerima perasaan ini apa adanya? Perhatikan respons dalam dirimu. Apapun jawaban yang muncul, baik itu ya atau tidak masalah. Yang terpenting adalah menyadari bahwa kamu memiliki pilihan untuk menerima emosi tersebut tanpa perlawanan. Lalu tanyakan, bisakah aku melepaskannya? Bayangkan emosi itu sebagai sesuatu yang bisa kamu genggam dalam tanganmu. Apakah kamu bisa membiarkannya pergi, seperti melepaskan balon ke udara atau membiarkan daun jatuh dari pohon? Kemudian, tanyakan, apakah aku bersedia melepaskannya? Terkadang, kita tanpa sadar masih ingin memegang emosi tertentu karena merasa itu melindungi kita. Tapi lihatlah lebih dalam, apakah emosi ini benar-benar membantumu, atau justru menjadi penghalang? Jika kamu bersedia, izinkan dirimu untuk melepaskannya. Sekarang tanyakan, kapan? Jika kamu merasa siap, jawabannya adalah sekarang. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk membebaskan diri selain saat ini. Ambil napas dalam lagi, lalu hembuskan perlahan. Rasakan tubuhmu lebih ringan. Perhatikan apakah ada perubahan dalam perasaanmu. Jika emosi itu masih ada, ulangi proses ini sampai kamu merasa lebih lega. Semakin sering kamu berlatih, semakin mudah bagi dirimu untuk melepaskan emosi negatif dengan cepat. Ini bukan tentang menghindari perasaan, tetapi tentang belajar untuk tidak melekat padanya. Dan dengan latihan yang konsisten,
kamu akan mulai merasakan ketenangan yang lebih dalam hidupmu. Setelah memahami langkah-langkah dasar ini, sekarang saatnya kita mendalami latihan lebih lanjut untuk benar-benar melepaskan emosi secara mendalam dan mencapai ketenangan yang lebih dalam. Duduklah dengan nyaman di tempat yang tenang. Biarkan tubuhmu rileks dan pejamkan mata perlahan. Tarik napas dalam melalui hidung, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan ini beberapa kali hingga kamu merasa lebih tenang dan hadir di saat ini. Sekarang, izinkan dirimu untuk menyadari perasaan yang sedang kamu alami. Tidak perlu menolak atau mencoba mengubahnya, cukup perhatikan dengan penuh kesadaran. Apapun yang muncul, entah itu stres, marah, takut, cemas, atau rasa bersalah, biarkan ia ada di sana tanpa perlawanan. Bayangkan emosi itu sebagai sesuatu yang nyata, mungkin berbentuk awan gelap di langit atau beban berat yang ada di tubuhmu. Perhatikan bagaimana rasanya. Di mana kamu merasakannya? Apakah di dada, perut, atau mungkin di kepala? Jangan menilai, hanya amati dengan penuh penerimaan. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, bisakah aku menerima perasaan ini? Apapun jawabannya, baik itu ya atau tidak, itu tidak masalah. Yang penting adalah menyadari bahwa kamu punya pilihan untuk menerima perasaan ini tanpa harus terjebak di dalamnya. Lalu tanyakan, bisakah aku melepaskannya? Bayangkan emosi ini seperti sesuatu yang kamu genggam erat. Apakah kamu bisa membukakan tanganmu dan membiarkannya pergi? Rasakan bagaimana jika kamu bisa melepaskannya, walaupun hanya sedikit. Kemudian, tanyakan, apakah aku bersedia melepaskannya? Kadang-kadang, kita secara tidak sadar masih ingin memegang emosi tertentu karena merasa itu adalah bagian dari diri kita. Tapi lihatlah lebih dalam, apakah emosi ini benar-benar membantumu, atau justru menjadi penghalang? Jika kamu bersedia, izinkan dirimu untuk melepaskannya sekarang. Terakhir, tanyakan, kapan? Jika kamu merasa siap, jawaban terbaik adalah sekarang. Bayangkan emosi itu mengalir keluar dari tubuhmu, seperti embusan angin yang membawa daun jatuh ke tanah atau awan yang perlahan menghilang dari langit. Ambil napas dalam sekali lagi. Saat kamu menghembuskannya, bayangkan dirimu semakin ringan dan bebas dari beban yang tadi kamu rasakan. Perhatikan perubahan dalam perasaanmu. Jika emosi itu masih ada, tidak apa-apa. Ulangi proses ini sampai kamu merasa lebih lega dan tenang. Semakin sering kamu melakukan meditasi pelepasan ini, semakin mudah bagimu untuk menghadapi berbagai emosi dalam kehidupan sehari-hari tanpa terbebani olehnya. Dengan hati yang lebih lapang dan pikiran yang lebih jernih, kamu bisa menjalani hidup dengan lebih damai dan penuh kebebasan. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam untuk memahami bagaimana menenangkan pikiran sepenuhnya dan menyambut perasaan bahagia serta ketenangan sejati. Pejamkan matamu perlahan dan tarik napas dalam melalui hidung. Rasakan udara mengisi paru-parumu, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Biarkan setiap hembusan napas membawa ketenangan ke dalam tubuh dan pikiranmu. Fokuskan perhatianmu pada saat ini. Tidak perlu memikirkan masa lalu atau mencemaskan masa depan. Semua yang kamu butuhkan ada di sini, di detik ini. Jika pikiranmu mulai melayang ke hal-hal yang mengganggu, biarkan saja seperti awan yang berlalu di langit. Tidak perlu ditahan, tidak perlu diusir. Hanya diamati, diterima, dan dibiarkan pergi dengan sendirinya. Perhatikan ketegangan yang mungkin masih ada dalam tubuhmu. Apakah bahumu terasa kaku? Apakah ada rasa berat di dada atau kepala? Dengan setiap napas yang kamu ambil, bayangkan ketegangan itu mencair, mengalir keluar dari tubuhmu seperti air yang mengalir menuju laut. Sekarang, alihkan perhatianmu pada suara di sekitarmu. Dengarkan tanpa menilai. Biarkan suara-suara itu datang dan pergi, tanpa mengganggu ketenanganmu. Jika ada pikiran yang muncul, cukup sadari keberadaannya tanpa terlibat di dalamnya. Tanyakan pada dirimu sendiri, bisakah aku membiarkan pikiranku beristirahat sejenak? Rasakan bagaimana jika sejenak kamu tidak perlu mengendalikan apapun, tidak perlu mencari jawaban,
hanya diam dan merasakan ketenangan yang ada di dalam dirimu. Sekarang, bayangkan sebuah danau yang tenang. Airnya jernih, tanpa gelombang, memantulkan langit biru dengan sempurna. Itulah gambaran pikiranmu saat benar-benar dalam keadaan damai. Tidak ada gangguan, tidak ada kekacauan, hanya ketenangan yang menyelimuti. Ambil napas dalam sekali lagi. Saat kamu menghembuskannya, bayangkan pikiranku semakin jernih, seperti kabut yang perlahan menghilang dari permukaan air. Tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi kebingungan, hanya ketenangan yang luas dan dalam. Semakin kamu berlatih melepaskan, semakin mudah bagimu untuk menemukan ketenangan ini kapanpun kamu membutuhkannya. Dalam kesibukan sehari-hari, dalam tekanan hidup, kamu selalu bisa kembali ke titik ini, tempat di mana pikiranmu benar-benar damai. Dan sekarang, saat kamu mulai merasakan ketenangan ini, biarkan dirimu terbuka untuk menyambut perasaan bahagia dan kedamaian yang lebih dalam. Bayangkan dirimu berdiri di sebuah tempat yang luas dan terang. Udara terasa sejuk, dan sinar matahari yang hangat menyentuh kulitmu dengan lembut. Tidak ada beban, tidak ada kekhawatiran. Hanya ada perasaan ringan, bebas, dan damai. Tarik napas dalam, biarkan udara memenuhi tubuhmu dengan kehangatan dan ketenangan. Saat kamu menghembuskannya, bayangkan segala beban, stres, dan ketegangan mengalir keluar, meninggalkan ruang yang kosong dan terbuka untuk kebahagiaan. Sekarang, pikirkan satu momen dalam hidupmu di mana kamu merasa benar-benar bahagia. Mungkin saat kamu tertawa bersama orang yang kamu cintai, menikmati sesuatu yang sederhana, atau ketika kamu merasa sepenuhnya diterima apa adanya. Rasakan kembali perasaan itu. Perhatikan bagaimana tubuhmu meresponsnya. Mungkin ada senyum yang muncul di wajahmu, atau rasa hangat di dadamu. Sadari bahwa kebahagiaan ini tidak datang dari luar. Ia sudah ada di dalam dirimu, hanya menunggu untuk disadari. Kamu tidak perlu mencarinya, tidak perlu berusaha mendapatkannya. Kamu hanya perlu mengizinkannya untuk muncul, seperti bunga yang perlahan mekar saat mendapatkan sinar matahari. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, bisakah aku membiarkan perasaan bahagia ini mengisi seluruh diriku? Jika masih ada keraguan, tidak apa-apa. Biarkan saja. Tetapi jika kamu merasa siap, bukalah hatimu dan biarkan kebahagiaan itu tumbuh lebih besar, mengalir ke setiap bagian tubuhmu. Bayangkan dirimu tersenyum, bukan karena alasan tertentu, tetapi karena kamu merasa damai dan cukup. Rasakan ketenangan yang menyertai kebahagiaan ini, seperti ombak yang perlahan menyentuh pantai, datang dengan lembut tanpa perlu dipaksa. Saat kamu menyadari bahwa kebahagiaan ini sudah ada di dalam dirimu, kamu tidak lagi bergantung pada keadaan luar untuk merasa baik. Kamu bisa memilih untuk merasakannya kapanpun, dimanapun. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati adalah keadaan pikiran dan hati yang siap menerima hidup apa adanya, tanpa perlawanan. Sekarang, dengan hati yang lebih terbuka dan pikiran yang lebih damai, mari kita lanjutkan perjalanan ini untuk lebih memahami diri kita sendiri melalui refleksi yang lebih dalam. Pejamkan matamu sejenak dan tarik napas dalam. Rasakan udara yang masuk, menyegarkan tubuhmu, lalu hembuskan perlahan, membiarkan segala ketegangan mulai mengendur. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apa yang masih menghambatku? Mungkin ada perasaan takut yang belum benar-benar kamu lepaskan. Takut gagal, takut tidak diterima, takut kehilangan. Atau mungkin ada rasa marah, kecewa, atau sedih yang masih kamu genggam erat tanpa sadar. Apakah ada sesuatu dari masa lalu yang terus membayangi langkahmu ke depan? Atau mungkin ekspektasi yang terlalu tinggi yang tanpa sadar terus membebanimu? Biarkan pertanyaan ini mengendap di dalam dirimu. Tidak perlu terburu-buru menemukan jawaban. Hanya rasakan. Amati apa yang muncul tanpa menilai. Jika ada ketegangan di tubuhmu saat memikirkan ini, sadari di mana letaknya. Apakah di dada, di bahu, atau di perut? Sekarang, tanyakan lagi dengan lebih lembut. Bisakah aku membiarkan ini pergi? Tidak perlu memaksa, cukup izinkan dirimu merasakan kemungkinan itu.
Bagaimana jika selama ini kamu tidak perlu menahan beban itu? Bagaimana jika semua yang menghambatmu hanyalah sesuatu yang selama ini kamu genggam, dan kamu bisa memilih untuk melepaskannya? Rasakan bagaimana rasanya jika kamu tidak lagi terikat pada hal-hal yang dulu menghambatmu. Seperti membuka tangan yang selama ini menggenggam sesuatu dengan erat, lalu membiarkannya jatuh dengan sendirinya. Tidak ada perlawanan, tidak ada paksaan, hanya keputusan sederhana untuk membiarkan pergi. Apakah kamu siap untuk merasakan kebebasan yang datang setelahnya? Jika masih ada keraguan, tidak apa-apa. Tidak ada yang memaksa. Tetapi jika kamu merasa siap, bahkan sedikit saja, biarkan dirimu mengambil satu langkah kecil untuk melepaskan. Dan rasakan bagaimana rasanya menjadi lebih ringan. Tarik napas dalam, lalu hembuskan perlahan. Perhatikan tubuhmu. Apakah ada sesuatu yang terasa berbeda? Mungkin ada sedikit ruang yang terbuka di dalam dirimu, perasaan yang lebih lapang, atau beban yang terasa lebih ringan. Melepaskan bukan berarti kehilangan, tetapi membiarkan sesuatu yang tidak lagi bermanfaat untukmu pergi dengan sendirinya. Seperti langit yang perlahan cerah setelah badai berlalu, kamu mulai merasakan ketenangan yang alami, tanpa perlu memaksanya. Perhatikan bagaimana pikiranmu mulai melambat, tidak lagi sibuk mengulang-ulang ketakutan atau kekhawatiran yang tadi terasa begitu kuat. Seperti ombak yang perlahan surut, semua itu tidak lagi memiliki kendali atasmu. Apakah hatimu terasa lebih tenang? Apakah ada perasaan hangat yang muncul? Seolah kamu kembali terhubung dengan dirimu yang sebenarnya? Melepaskan bukan hanya tentang membuang sesuatu, tetapi juga tentang membuka ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Perasaan damai, kebahagiaan yang lebih alami, dan kebebasan untuk bergerak maju tanpa bayang-bayang masa lalu. Sekarang, bayangkan jika kamu bisa merasa seperti ini kapan saja. Bayangkan jika setiap kali ada sesuatu yang mengganggumu, kamu bisa memilih untuk melepaskannya dengan mudah. Bukan dengan melawan atau menekan, tetapi hanya dengan menyadari dan mengizinkannya pergi. Bagaimana jika kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang muncul dengan sendirinya saat kamu berhenti berpegang pada hal-hal yang tidak lagi kamu butuhkan? Rasakan kebebasan itu, rasakan ketenangan itu, dan sadari bahwa kamu selalu memiliki pilihan untuk merasakannya lagi, kapanpun kamu mau. Setiap hari, ada begitu banyak momen yang bisa menjadi peluang untuk melepaskan. Saat bangun tidur, sebelum memulai hari, luangkan waktu sejenak untuk menyadari bagaimana perasaanmu. Apakah ada ketegangan? Apakah ada kecemasan tentang apa yang akan terjadi hari ini? Jika iya, tanyakan dengan lembut, bisakah aku melepaskannya? Tidak perlu memaksakan jawaban, cukup berikan dirimu kesempatan untuk merasakan kemungkinan itu. Saat menjalani aktivitas sehari-hari, mungkin ada situasi yang memicu stres atau emosi negatif. Mungkin seseorang berkata sesuatu yang menyakitkan, mungkin ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan. Sebelum bereaksi secara otomatis, ambil napas dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah aku mau terus menyimpan ini, atau bisakah aku membiarkannya pergi? Ketika sedang menghadapi rasa takut, rasa bersalah, atau pikiran yang terus berputar, berhentilah sejenak. Amati apa yang terjadi dalam dirimu. Apakah perasaan itu benar-benar perlu kamu simpan? Apakah itu membantumu, atau justru membebanimu? Coba izinkan dirimu untuk melepaskan, bahkan hanya sedikit. Saat malam tiba, sebelum tidur, refleksikan kembali harimu. Apakah ada sesuatu yang masih menggantung di pikiranmu? Apakah ada emosi yang masih tertinggal? Biarkan dirimu merasakan dan melepaskan semuanya, seperti menaruh beban berat yang tak perlu kamu bawa ke hari berikutnya. Semakin sering kamu menerapkan metode ini, semakin alami prosesnya. Melepaskan bukan sesuatu yang dilakukan sekali dan selesai, tetapi menjadi kebiasaan yang bisa mengubah caramu menghadapi hidup. Perlahan, kamu akan mulai menyadari bahwa kamu tidak perlu membawa semua beban itu. Kamu akan lebih mudah merasakan ketenangan, lebih cepat pulih dari emosi negatif, dan lebih terbuka untuk menerima kebahagiaan yang sesungguhnya.
Pikiran yang terus berputar tanpa henti seringkali membuat kita merasa terjebak dalam lingkaran kecemasan. Kita menganalisis setiap detail, mencari jawaban yang sempurna, dan merasa semakin jauh dari ketenangan. Overthinking bukan hanya menguras energi, tetapi juga menciptakan stres yang sebenarnya tidak perlu. Saat menyadari bahwa pikiranmu mulai sibuk dengan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar perlu memikirkan ini sekarang? Biarkan pertanyaan itu menggantung tanpa perlu jawaban langsung. Jika ada rasa cemas yang muncul, izinkan dirimu untuk merasakannya tanpa perlawanan. Amati bagaimana pikiranmu bekerja, tanpa perlu terbawa olehnya. Kemudian tanyakan, bisakah aku melepaskan ini? Jika jawabannya, ya, cukup biarkan perasaan itu pergi, seperti angin yang berlalu. Jika jawabannya, tidak, tanyakan lagi, maukah aku melepaskannya? Overthinking seringkali muncul karena kita ingin kontrol penuh atas sesuatu. Kita takut kehilangan kendali atau membuat keputusan yang salah. Tapi kenyataannya, tidak semua hal bisa atau perlu dikendalikan. Coba tanyakan, apakah aku harus tetap menggenggam ini, atau bisakah aku memilih untuk membiarkannya? Saat kamu mulai menerapkan metode ini, kamu akan menyadari bahwa tidak semua pikiran perlu ditanggapi dengan serius. Beberapa hanya lewat, beberapa hanyalah kebiasaan lama yang bisa dilepaskan. Dengan latihan, kamu akan lebih mudah membiarkan pikiran-pikiran yang tidak berguna pergi, tanpa merasa harus terjebak di dalamnya. Overthinking bukanlah sesuatu yang harus diperangi, tetapi sesuatu yang bisa dilepaskan. Satu tarikan napas, satu pertanyaan, dan satu keputusan kecil dalam setiap momen. Ketakutan akan kegagalan seringkali menjadi penghalang terbesar dalam hidup. Kita takut mencoba karena membayangkan hasil yang buruk. Kita ragu melangkah karena merasa belum cukup siap. Tapi, jika diperhatikan lebih dalam, apa sebenarnya yang kita takuti? Apakah kegagalan itu sendiri, atau perasaan yang muncul karenanya? Saat ketakutan ini muncul, berhentilah sejenak dan rasakan apa yang ada di dalam dirimu. Jangan buru-buru melawan atau menolak perasaan itu. Izinkan dirimu untuk benar-benar menyadarinya. Kemudian tanyakan, bisakah aku melepaskan rasa takut ini? Jika jawabannya belum, tanyakan lagi, maukah aku melepaskannya? Ingatlah bahwa melepaskan bukan berarti mengabaikan, tetapi membebaskan diri dari cengkeraman ketakutan yang tidak perlu. Ketakutan akan kegagalan seringkali datang dari bayangan di masa lalu atau ekspektasi di masa depan. Kita takut mengulang kesalahan lama, atau cemas dengan apa yang orang lain pikirkan. Tapi coba tanyakan, apakah aku harus tetap menggenggam ketakutan ini? Ataukah aku bisa memilih untuk bergerak maju tanpa terbebani? Setiap orang pernah gagal. Bahkan mereka yang sukses sekalipun telah melewati banyak kegagalan. Bedanya, mereka tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan mereka. Jika kamu bisa mulai melihat kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya, kamu akan lebih mudah melangkah. Lepaskan ketakutan sedikit demi sedikit. Tidak harus sempurna, tidak harus langsung hilang sepenuhnya. Setiap kali rasa takut muncul, ingatkan dirimu bahwa kamu punya pilihan. Tetap terjebak di dalamnya, atau membiarkannya pergi dan melangkah dengan lebih ringan. Hubungan dengan orang lain seringkali menjadi cerminan dari hubungan kita dengan diri sendiri. Ketika kita merasa tersakiti, kecewa, atau marah dalam sebuah hubungan, seringkali kita menggenggam emosi itu terlalu erat. Kita merasa benar, merasa disakiti, merasa butuh pembuktian. Tapi semakin kita menahan perasaan itu, semakin sulit kita menemukan kedamaian. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku bersedia melepaskan rasa sakit ini? Jangan terburu-buru menjawab. Rasakan bagaimana tubuh dan pikiranmu merespons. Jika ada bagian dalam dirimu yang masih ragu, tanyakan lagi, apa yang membuatku ingin terus mempertahankan perasaan ini? Banyak hubungan menjadi tegang bukan karena masalah yang sebenarnya, tetapi karena kita menolak untuk melepaskan emosi yang mengikat kita. Kita terus mengulang kejadian di kepala, membangun skenario yang semakin memperkuat luka.
Tapi, apakah itu benar-benar membantu? Apakah terus menggenggam amarah atau kekecewaan akan membuat hubungan menjadi lebih baik? Saat kamu mulai melepaskan, bukan berarti kamu membenarkan kesalahan orang lain. Bukan pula berarti kamu harus menerima perlakuan yang tidak adil. Melepaskan berarti membebaskan dirimu dari beban yang tidak perlu. Artinya, kamu memberi ruang bagi kedamaian, pemahaman, dan bahkan kebahagiaan untuk masuk kembali. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang lebih penting bagiku? Menjaga gengsi dan rasa sakit ini, atau membangun hubungan yang lebih baik? Jika ada cara untuk memperbaiki hubungan, langkah pertama adalah membiarkan perasaan negatif pergi. Karena ketika hatimu lebih ringan, keputusan yang kamu buat pun akan lebih jernih. Kesuksesan seringkali terasa seperti sesuatu yang sulit digapai, seolah ada tembok besar yang menghalangi kita untuk mencapainya. Kita berusaha keras, tapi di dalam hati ada keraguan, ketakutan, bahkan perasaan tidak layak untuk sukses. Inilah yang sering menjadi penghalang terbesar, bukan keadaan di luar, melainkan apa yang kita pegang erat di dalam diri. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang membuatku merasa sulit untuk sukses? Biarkan jawabannya muncul tanpa terburu-buru menolaknya. Apakah itu rasa takut gagal? Rasa tidak cukup baik? Atau mungkin keyakinan lama yang mengatakan bahwa sukses itu sulit? Apapun jawabannya, sadari bahwa itu hanyalah perasaan dan keyakinan yang bisa dilepaskan. Ketika kita menggenggam ketakutan dan keraguan, kita sebenarnya menahan diri dari menerima keberlimpahan. Semakin kita takut gagal, semakin kita ragu pada diri sendiri, semakin kita memblokir peluang yang sebenarnya ada di sekitar kita. Melepaskan berarti membiarkan semua hambatan batin itu pergi dan membuka ruang untuk keberhasilan datang dengan lebih alami. Tanyakan, bisakah aku melepaskan keraguan ini? Maukah aku melepaskannya? Jika masih ada bagian dari dirimu yang ragu, tanyakan lagi, apa yang sebenarnya aku takutkan? Saat kamu menyadari bahwa ketakutan itu hanyalah sesuatu yang selama ini kamu pegang, kamu bisa memilih untuk melepaskannya. Kesuksesan bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga tentang seberapa banyak beban mental yang bisa kita lepaskan. Ketika kamu lebih ringan, lebih percaya, dan lebih terbuka, keputusan yang kamu buat akan lebih selaras dengan jalan menuju kesuksesan. Kesempatan akan lebih mudah terlihat, dan kamu akan lebih berani mengambilnya. Biarkan kesuksesan datang dengan lebih alami, bukan dengan paksaan, tetapi dengan membebaskan diri dari semua hambatan yang selama ini kamu ciptakan sendiri. Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun hidup dalam kecemasan yang terus-menerus. Ia selalu merasa tidak cukup baik, takut mengambil keputusan, dan khawatir akan masa depan. Setiap kali ada kesempatan datang, pikirannya dipenuhi dengan berbagai skenario buruk yang akhirnya membuatnya tidak pernah benar-benar melangkah. Hingga akhirnya, ia menemukan Sedona Method. Awalnya, ia ragu. Bagaimana mungkin hanya dengan melepaskan perasaan, hidupnya bisa berubah? Namun, setelah mencoba bertanya kepada dirinya sendiri, bisakah aku melepaskan ketakutan ini? Lalu membiarkan emosinya berlalu tanpa menahannya, ia mulai merasakan perbedaan. Hari demi hari, kecemasan yang selama ini mengikatnya mulai berkurang. Ia merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan akhirnya mulai berani mengambil langkah yang sebelumnya ia takuti. Dalam beberapa bulan, ia mendapatkan pekerjaan impian yang dulu hanya bisa dibayangkan. Seorang pengusaha yang pernah mengalami kebangkrutan juga berbagi pengalamannya. Setelah mengalami kegagalan, ia merasa terpuruk dan kehilangan semangat. Setiap kali mencoba bangkit, rasa takut akan kegagalan kembali menghantuinya. Namun, ketika ia mulai mempraktikkan metode ini, ia menyadari bahwa yang menahannya bukan keadaan, melainkan pikirannya sendiri. Dengan melepaskan rasa takut dan kecewa yang selama ini membebaninya, ia bisa kembali berpikir jernih dan membangun bisnisnya dari awal. Kali ini, ia menjalani segalanya dengan lebih tenang dan percaya diri, tanpa tekanan berlebihan yang dulu sering membebani pikirannya. Ada juga seseorang yang selama bertahun-tahun menyimpan rasa sakit karena dikhianati dalam hubungan.
Setiap kali mencoba membuka hati, ia merasa trauma masa lalu masih menghantuinya. Namun, ketika ia mencoba bertanya, apakah aku benar-benar harus terus membawa rasa sakit ini? Dan mulai melepaskannya sedikit demi sedikit, hatinya menjadi lebih ringan. Dalam waktu singkat, ia bisa kembali membuka diri, menjalin hubungan yang lebih sehat, dan menemukan kebahagiaan tanpa terikat oleh masa lalu. Mereka yang telah berhasil menerapkan Sedona Method bukanlah orang-orang yang sempurna atau memiliki hidup tanpa masalah. Mereka hanyalah orang biasa yang memilih untuk tidak lagi menggenggam emosi negatif yang menghambat mereka. Dengan melepaskan, mereka menemukan ketenangan, kejernihan, dan kebebasan yang akhirnya membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Hari pertama, mulailah dengan menyadari emosi yang muncul sepanjang hari. Apakah itu stres, marah, cemas, atau bahkan perasaan kecil yang sering terabaikan? Jangan menilai atau mencoba mengubahnya. Cukup sadari dan tanyakan pada diri sendiri, bisakah aku melepaskannya? Hari kedua, pilih satu momen dalam sehari untuk berhenti sejenak dan melepaskan. Misalnya, saat sedang terjebak macet, ketika ada orang yang membuat kesal, atau saat merasa terburu-buru. Alih-alih bereaksi seperti biasanya, tanyakan, maukah aku melepaskannya? Dan berikan ruang bagi perasaan itu untuk mengalir keluar. Hari ketiga, latih kesadaran lebih dalam terhadap pikiran yang muncul. Ketika ada pemikiran negatif atau kekhawatiran tentang sesuatu, sadari bahwa itu hanya pikiran, bukan kenyataan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku ingin tetap menggenggamnya atau melepaskannya? Biarkan pikiran itu berlalu seperti awan di langit. Hari keempat, gunakan metode ini untuk mengatasi ketakutan yang menghambat. Setiap kali ragu mengambil tindakan, tanyakan, apa yang sebenarnya menahanku? Biarkan rasa takut muncul tanpa melawan, lalu lepaskan perlahan. Rasakan bagaimana tubuh dan pikiran mulai lebih ringan. Hari kelima, terapkan Sedona Method dalam interaksi dengan orang lain. Saat ada perbedaan pendapat atau sesuatu yang memicu emosi, alih-alih bereaksi langsung, sadari apa yang muncul di dalam diri. Biarkan perasaan itu hadir, lalu tanyakan, apakah aku bisa melepaskannya? Lihat bagaimana hubungan dengan orang lain mulai terasa lebih damai. Hari ke-6, gunakan metode ini untuk merasakan lebih banyak kebahagiaan. Jangan hanya melepaskan emosi negatif, tetapi juga biarkan diri sepenuhnya menerima dan menikmati momen-momen kecil. Saat merasakan kebahagiaan, tanyakan, bisakah aku membiarkannya semakin tumbuh? Dan izinkan perasaan itu memenuhi dirimu. Hari ke-7, refleksikan perjalananmu selama seminggu terakhir. Apa yang berubah? Apa yang masih terasa sulit? Sadari bagaimana perasaanmu saat ini dibandingkan dengan sebelumnya. Jika ada yang masih terasa berat, tanyakan, apakah aku bisa melepaskannya sekarang? Dan biarkan semuanya mengalir dengan lebih ringan. Pejamkan matamu perlahan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Rasakan tubuhmu mulai rileks. Biarkan pikiran apapun yang muncul tetap ada tanpa melawannya. Tidak perlu mencoba mengubah apapun, cukup sadari keberadaannya. Sekarang, fokuskan perhatian pada satu emosi yang masih terasa mengganjal di dalam dirimu. Mungkin itu rasa takut, cemas, marah, atau beban yang selama ini belum terlepaskan. Biarkan emosi itu hadir sepenuhnya. Jangan menekan, jangan mendorong pergi, cukup berikan ruang baginya untuk ada. Tanyakan pada diri sendiri, bisakah aku menerima perasaan ini tanpa perlawanan? Izinkan diri merasakannya tanpa penghakiman. Jika terasa berat, tidak apa-apa. Cukup sadari bahwa itu hanya sensasi yang muncul dalam tubuh dan pikiran. Sekarang, tanyakan lagi, bisakah aku melepaskannya? Tidak perlu memaksa, cukup biarkan jawabannya datang dengan alami. Jika jawabannya iya, biarkan perasaan itu mulai mengalir keluar dari dirimu, seperti awan yang perlahan bergerak menjauh. Jika masih terasa sulit, tanyakan sekali lagi, maukah aku melepaskannya? Dan biarkan keputusan itu datang dari hati. Saat siap, tanyakan,
Kapan aku akan melepaskannya? Dan izinkan dirimu memilih sekarang. Rasakan bagaimana tubuh dan pikiran mulai terasa lebih ringan. Tarik napas dalam sekali lagi. Saat menghembuskan napas, bayangkan semua beban itu ikut mengalir keluar. Tidak ada yang perlu ditahan, tidak ada yang perlu dikendalikan. Sekarang, alihkan perhatianmu pada rasa damai yang muncul di dalam diri. Biarkan ketenangan itu tumbuh dan memenuhi seluruh tubuh. Rasakan bagaimana pikiran menjadi lebih jernih, hati lebih lapang, dan tubuh lebih rileks. Saat merasa siap, buka matamu perlahan. Biarkan sensasi ketenangan ini tetap bersamamu. Ingat, kapanpun kamu merasa terbebani lagi, metode ini selalu ada untuk membantumu melepaskan. Hidup ini bukan tentang menghindari masalah, tetapi tentang bagaimana kita meresponsnya. Setiap emosi yang muncul, setiap beban yang terasa berat, hanyalah bagian dari perjalanan yang bisa kita lepaskan sedikit demi sedikit. Bayangkan seperti menggenggam seutas tali yang menahanmu. Semakin erat kamu menggenggam, semakin sakit rasanya. Tapi saat kamu mulai melonggarkan genggaman, ada ruang untuk bernapas, ada kebebasan yang mulai terasa. Melepaskan bukan berarti menyerah, bukan pula berarti menghindar. Melepaskan adalah membebaskan diri dari belenggu yang tidak lagi bermanfaat, membiarkan diri merasakan kedamaian yang sudah ada di dalam diri sejak awal. Jangan terburu-buru. Proses ini bukan sesuatu yang harus diselesaikan dalam satu hari. Ini adalah perjalanan yang bisa kamu jalani setiap saat, dalam setiap napas, dalam setiap momen yang datang. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dipaksakan. Teruslah berlatih. Setiap kali emosi muncul, tanyakan pada diri sendiri, bisakah aku melepaskannya? Dan biarkan jawabannya datang dengan alami. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan, ketenangan, dan kebebasan bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri, tetapi sesuatu yang selalu ada di dalam. Jadilah lebih ringan, lebih tenang, lebih damai. Bukan karena dunia ini sempurna, tetapi karena kamu sudah tidak lagi terikat pada apa yang tidak perlu. Teruslah berlatih, teruslah melepaskan, dan lihat bagaimana hidup mulai mengalir dengan lebih mudah. Saat kamu terus berlatih melepaskan, kamu akan mulai merasakan perubahan yang halus namun mendalam dalam hidupmu. Masalah yang dulu terasa begitu berat kini tidak lagi menekan seperti sebelumnya. Ketakutan yang dulu membatasi langkahmu perlahan menghilang. Kamu mulai melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas, lebih jernih, dan lebih penuh rasa syukur. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk melepaskan. Saat seseorang berkata sesuatu yang menyakitkan, kamu bisa memilih untuk tidak menyimpan dendam. Saat rasa cemas muncul tentang masa depan, kamu bisa membiarkannya mengalir tanpa harus berpegang erat padanya. Saat harapan tidak berjalan sesuai rencana, kamu bisa memilih untuk percaya bahwa ada jalan lain yang lebih baik yang sedang menunggu. Melepaskan bukan berarti kamu kehilangan kendali atas hidupmu, justru sebaliknya. Dengan melepaskan, kamu memberi ruang bagi kebahagiaan yang lebih besar untuk masuk. Kamu membiarkan hidup mengalir tanpa hambatan, tanpa beban yang tidak perlu. Kamu tidak harus melakukan ini dengan sempurna. Ada hari-hari di mana kamu masih merasa terjebak dalam emosi, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kesadaran untuk kembali melepaskan, kembali membebaskan diri dari belenggu yang menghambat. Teruslah melangkah, teruslah berlatih. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju pelepasan akan membawamu lebih dekat pada kebebasan sejati. Dan ketika kamu sudah berada di sana, kamu akan menyadari bahwa kehidupan ini jauh lebih ringan, jauh lebih damai, dan jauh lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Bayangkan jika setiap beban yang selama ini kamu pikul bisa kamu lepaskan satu persatu. Bagaimana rasanya? Lebih ringan? Lebih bebas? Lebih damai? Itulah kekuatan dari melepaskan. Seringkali, kita merasa harus menggenggam segala sesuatu dengan erat. Emosi, harapan, masa lalu, bahkan ketakutan kita sendiri. Seolah-olah jika kita melepaskan, kita akan kehilangan sesuatu yang berharga. Padahal, justru dengan melepaskan, kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga.
ketenangan, kejernihan, dan kebebasan. Hidup ini bukan tentang menahan semua hal agar tetap di tempatnya, melainkan tentang membiarkan segalanya mengalir dengan alami. Lihatlah sungai yang mengalir, tidak ada air yang memaksa dirinya untuk tetap diam di satu titik. Begitu pula dengan perasaan kita, semakin kita mencoba menahannya, semakin ia menekan balik. Sebaliknya, ketika kita membiarkannya mengalir, kita justru merasa lebih damai. Saat kamu mulai melepaskan, kamu akan melihat bahwa banyak dari ketakutan dan kecemasan yang selama ini membebanimu sebenarnya tidak memiliki kendali atas dirimu, kecuali jika kamu mengizinkannya. Dan disinilah letak kekuatan sejati. Kamu yang memegang kendali atas dirimu sendiri, bukan emosimu, bukan masa lalumu, bukan harapan yang belum terwujud. Mungkin kamu berpikir, tapi aku sudah terbiasa hidup dengan semua ini. Bagaimana bisa aku melepaskannya begitu saja? Jawabannya sederhana, karena kamu bisa. Tidak ada rantai yang benar-benar mengikatmu selain yang kamu buat sendiri. Setiap saat, kamu memiliki pilihan untuk membebaskan dirimu. Satu-satunya yang perlu kamu lakukan hanyalah memutuskan untuk melakukannya. Mulailah dengan hal kecil. Saat rasa marah muncul, tanyakan, bisakah aku melepaskannya? Saat kecemasan melanda, tanyakan, apakah aku harus membawa ini terus-menerus? Beri dirimu ruang untuk merasakan, lalu perlahan biarkan semuanya mengalir. Setiap kali kamu berhasil melepaskan, kamu sedang melangkah ke arah hidup yang lebih ringan dan lebih penuh makna. Kamu sedang menciptakan ruang bagi kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta untuk masuk ke dalam hidupmu. Dan semakin sering kamu berlatih, semakin mudah semuanya menjadi bagian dari dirimu. Jangan menunggu hari esok untuk mulai melepaskan. Lakukan sekarang, di sini, di momen ini. Karena semakin cepat kamu melepaskan, semakin cepat kamu merasakan kebebasan yang sebenarnya. Setiap kali kamu berhasil melepaskan sesuatu, kamu sedang membuka pintu untuk hal-hal yang lebih baik masuk ke dalam hidupmu. Tidak ada yang hilang, justru yang ada adalah ruang baru yang lebih bersih, lebih segar, lebih siap diisi dengan kebahagiaan dan kedamaian. Bayangkan jika kamu sedang membawa tas yang penuh dengan batu. Setiap batu itu adalah beban emosional, rasa sakit, ketakutan, kekhawatiran, amarah. Selama kamu terus menggenggamnya, kamu akan merasa lelah. Tapi begitu kamu mulai mengeluarkan satu persatu, tubuhmu terasa lebih ringan, langkahmu lebih mudah, dan kamu bisa bergerak maju tanpa hambatan. Banyak orang berpikir bahwa melepaskan itu sulit karena mereka merasa harus melawan emosi mereka. Padahal, kuncinya bukan melawan, tapi menyadari bahwa kamu tidak perlu terus menggenggamnya. Seperti awan di langit, emosi datang dan pergi. Jika kamu hanya mengamatinya tanpa terlibat, perlahan ia akan menghilang dengan sendirinya. Coba lihat bagaimana anak kecil menghadapi perasaan mereka. Mereka bisa menangis sedih dalam 1 menit, lalu tertawa dalam menit berikutnya. Mereka tidak menyimpan amarah atau ketakutan terlalu lama, mereka mengalaminya, lalu melepaskannya. Itu sebabnya mereka bisa hidup dengan begitu bebas. Dan kamu juga bisa seperti itu. Setiap saat adalah kesempatan untuk membebaskan dirimu dari belenggu yang tidak perlu. Kamu tidak harus menunggu kejadian besar untuk mulai melepaskan. Cobalah sekarang. Tutup matamu, tarik napas dalam, dan tanyakan pada dirimu, apakah aku siap untuk membiarkan ini pergi? Lepaskan sedikit saja, tidak harus semuanya sekaligus. Rasakan bagaimana tubuhmu menjadi lebih rileks, pikiranmu lebih jernih, dan hatimu lebih tenang. Itu adalah bukti bahwa kamu punya kendali penuh atas apa yang ingin kamu bawa dalam hidupmu. Kamu tidak lagi terikat dengan luka lama. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan. Kamu adalah seseorang yang bebas, yang berhak memilih untuk merasa damai dan bahagia. Dan semakin sering kamu berlatih, semakin mudah rasanya. Teruslah melangkah, teruslah melepaskan, dan lihat bagaimana hidupmu mulai berubah. Saat kamu mulai terbiasa melepaskan, kamu akan menyadari satu hal penting. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang muncul secara alami ketika beban emosional tidak lagi menghalangi.
Semua yang selama ini terasa berat, yang membuatmu ragu melangkah, yang menahanmu di tempat, perlahan-lahan memudar. Dan yang tersisa adalah perasaan ringan, lega, dan penuh kemungkinan baru. Bayangkan dirimu berjalan di sebuah jalan setapak yang dulu terasa penuh rintangan. Batu-batu tajam dari masa lalu, ranting-ranting ketakutan yang menjulur, kabut kecemasan yang menghalangi pandangan. Semuanya perlahan menghilang karena kamu memilih untuk tidak lagi membawa beban itu. Sekarang, jalanmu lebih lapang. Matahari bersinar lebih terang. Udara lebih segar. Setiap langkah yang kamu ambil terasa lebih mantap, lebih percaya diri. Ketika kamu benar-benar mengizinkan dirimu untuk melepaskan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu tidak hanya merasa lebih damai, tetapi juga lebih terhubung dengan kehidupan. Hal-hal yang dulunya terasa sulit, kini terasa lebih mudah. Kamu lebih peka terhadap keindahan di sekitarmu. Senyum seseorang, embusan angin, kehangatan sinar matahari. Kamu mulai melihat bahwa kebahagiaan tidak ada di masa lalu atau masa depan, tapi ada di sini, saat ini. Melepaskan bukan berarti menyerah. Justru, ini adalah tanda bahwa kamu semakin kuat. Kuat karena kamu tidak lagi membiarkan rasa sakit menguasai hidupmu. Kuat karena kamu berani melangkah ke depan tanpa terikat oleh emosi yang tidak lagi bermanfaat. Kuat karena kamu tahu bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari memiliki lebih banyak, tetapi dari membawa lebih sedikit. Dan inilah saatnya kamu bertanya pada diri sendiri, apalagi yang masih menahanmu? Apa yang masih menggenggammu erat, yang seharusnya sudah kamu lepaskan? Kamu sudah melihat betapa kuatnya dirimu, betapa ringan rasanya ketika kamu melepaskan satu beban. Jadi, kenapa tidak membebaskan dirimu lebih jauh lagi? Hidup adalah tentang terus bergerak maju, bukan tentang terjebak di tempat yang sama. Setiap momen adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih damai, lebih bahagia, lebih bebas. Dan yang perlu kamu lakukan hanyalah satu hal, izinkan dirimu untuk benar-benar melepaskan. Saat kamu mulai memahami seni melepaskan, kamu akan merasakan sesuatu yang sebelumnya mungkin tak pernah kamu bayangkan, kebebasan yang sejati. Bukan hanya bebas dari rasa sakit atau beban emosional, tetapi bebas untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bayangkan betapa berbedanya hidupmu ketika kamu tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan, kemarahan, atau kecemasan yang tak perlu. Ketika setiap langkah yang kamu ambil bukanlah reaksi dari luka lama, melainkan pilihan sadar yang membawamu menuju kebahagiaan. Dunia di sekitarmu tidak akan berubah secara ajaib. Orang-orang masih akan berkata apapun yang mereka inginkan. Tantangan masih akan datang. Namun, perbedaannya adalah kamu tidak lagi terjebak di dalam pusaran emosi negatif yang menguras energimu. Kamu menjadi lebih bijak dalam merespons, lebih tenang dalam menghadapi situasi sulit, lebih mudah menemukan solusi daripada sekadar larut dalam masalah. Kamu mulai menyadari bahwa semua yang kamu butuhkan untuk merasa utuh sudah ada di dalam dirimu. Tidak ada lagi alasan untuk mencari validasi dari luar. Tidak ada lagi keharusan untuk mengejar kebahagiaan dengan cara yang melelahkan. Kamu tidak lagi bergantung pada hasil atau ekspektasi orang lain untuk merasa cukup. Ketika kamu benar-benar melepaskan, kamu tidak hanya membebaskan dirimu dari penderitaan, tetapi juga membuka ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik. Peluang yang dulu tampak mustahil kini terasa lebih mungkin. Inspirasi mengalir lebih mudah. Hubungan dengan orang-orang di sekitarmu menjadi lebih hangat karena kamu tidak lagi berinteraksi dengan luka, melainkan dengan ketenangan dan kasih. Inilah saatnya untuk bertanya pada diri sendiri, jika kamu bisa memilih antara terus membawa beban atau menjalani hidup dengan lebih ringan, pilihan mana yang akan kamu ambil? Jika kamu tahu bahwa kebahagiaan sejati selalu ada dalam jangkauanmu, akankah kamu tetap terjebak dalam cerita lama, atau mulai menciptakan narasi baru yang lebih membahagiakan? Kamu sudah sampai di titik ini. Kamu sudah merasakan bagaimana rasanya melepaskan satu persatu beban yang selama ini menahanmu. Jadi, lanjutkan. Teruskan perjalanan ini. Setiap momen adalah kesempatan untuk merasakan lebih banyak kedamaian. Setiap tarikan napas adalah pengingat bahwa kamu memiliki kendali penuh
atas bagaimana kamu ingin merasakan hidupmu. Izinkan dirimu untuk benar-benar bebas. Ketika kamu benar-benar memahami dan menerapkan seni melepaskan, kamu akan menyadari satu hal yang luar biasa. Hidup ini sebenarnya jauh lebih sederhana daripada yang kita bayangkan. Kita yang seringkali membuatnya terasa rumit dengan membawa beban masa lalu, mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, atau menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu di luar diri kita. Namun sekarang, kamu sudah tahu bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang mengendalikan segalanya, melainkan tentang berani melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat bagimu. Bayangkan seperti apa hidupmu jika setiap hari kamu bisa menghadapi segala sesuatu dengan ketenangan. Tidak lagi terburu-buru oleh emosi yang meledak-ledak, tidak lagi terseret oleh pikiran negatif yang melemahkan. Setiap tantangan menjadi kesempatan untuk bertumbuh, setiap momen menjadi pengalaman berharga yang layak dinikmati. Kamu sudah berjalan sejauh ini. Kamu telah belajar cara melepaskan, menenangkan pikiran, dan menyambut kebahagiaan dengan hati yang lebih terbuka. Jadi, teruslah berlatih. Jadikan ini bagian dari keseharianmu. Ingat, semakin sering kamu menerapkannya, semakin alami rasanya. Semakin banyak kamu melepaskan, semakin ringan langkahmu menuju hidup yang lebih damai dan penuh kebahagiaan. Sekarang, aku ingin mendengar pendapatmu. Apa pengalaman paling berkesan yang pernah kamu rasakan saat mencoba melepaskan sesuatu dalam hidupmu? Bagikan ceritamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika menurutmu bermanfaat, share agar lebih banyak orang bisa merasakan manfaat dari Sedona Method, dan tentu saja, subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video motivasi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.